Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan lebih detail Bapak Ibu tentang tunjuk teknis pencairan THR Bapak Ibu berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Nah, bagaimana detail dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 ini Bapak Ibu, mari kita ikuti agar lebih jelas Bapak Ibu memahami teknis dari pencairan THR dan gaji ke-13 ini. Kami akan ambil saja poin-poin penting Bapak Ibu dari PP 1523 ini, yaitu pada pasal 2 dikatakan pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Itu sudah banyak diketahui Bapak Ibu. Kemudian pasal 3 yang menerima THR dan gaji 13 ini yaitu aparatur negara. Siapa aparatur negara itu? Di antaranya adalah PNS dan calon PNS, kemudian P3K, kemudian prajurit TNI, kemudian anggota Polri, dan pejabat negara. Kemudian untuk pensiunan, yaitu pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, dan pensiunan pejabat negara. Nah, untuk pensiun PNS Bapak Ibu, yang dimaksud dengan penerima pensiun yaitu sebagaimana pasal 2, yaitu terdiri dari penerima pensiun janda atau duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas. Kemudian yang B, penerima pensiun janda duda atau anak dari pensiun PNS yang meninggal dunia sebagaimana ayat 1 huruf A. Kemudian penerima pensiunan orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri atau suami dan anak. Kemudian untuk yang TNI dan Polri itu sama saja Bapak Ibu. Kemudian pada pasal 5 bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri jika seseorang tersebut atau ASN dan anggota Polri tersebut sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain. Dan yang B, sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada juga PNS dan aparatur negara Bapak Ibu baik TNI Polri yang tidak boleh menerima gaji ke-13 dan THR ini, yaitu yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan dia mendapat tugas di luar instansi pemerintah. Kemudian pada pasal 6 Bapak Ibu, untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini itu PNS daerah dan P3K yang diterima untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari rayanya yaitu berupa komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud, dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Yang ketiga, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud, dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jika guru yang gaji pokoknya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan, maka dapat diberikan paling banyak 50% tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima 1 bulan. Pada pasal 7 Bapak Ibu, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi calon PNS atau CPNS, komponennya adalah yang didapat 80% dari gaji pokok PNS, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, ditambah tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat jabatan. Bagi calon pegawai negeri sipil untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang didapat adalah 80% gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, ditambah tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Pada pasal 8 untuk pensiunan dan penerima pensiun, THR dan gaji 13 yang didapat komponennya adalah pensiun pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Nah, semua itu diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada pasal 8, pada pasal 9. Untuk pasal 10 Bapak Ibu, pada tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu tidak termasuk dalam hal ini. Yang dimaksud tunjangan itu adalah ini tidak termasuk Bapak Ibu, tidak menerima, maksudnya insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip, tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus bagi guru dan dosen, insentif khusus, tunjangan khusus Provinsi Papua, dan tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja di daerah tertinggal atau terjauh atau terluar. Itu tidak termasuk itu Bapak Ibu, tidak menerima untuk itu. Pada pasal 11 bahwa THR itu dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi dalam ayat kedua, dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Kemudian ayat 3 pasal 11, besaran tunjangan hari raya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2023. Untuk pasal 12, gaji ke-13 itu dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2023. Untuk gaji ke-13 ini belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2023. Untuk gaji ke-13 dibayarkan berdasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2023. Kemudian untuk pasal 13 Bapak Ibu, bahwa THR dan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa THR dan gaji ke-13 ini tidak ada potongan apapun kecuali pajak tentunya Bapak Ibu. Kemudian pasal 14 untuk aparatur negara tunjangan hari raya dibayarkan satu tunjangan hari raya yang nilainya paling besar Bapak Ibu. Untuk aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari satu tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya satu tunjangan hari raya yang nilainya paling besar. Jadi tetap mendapatkan satu kali THR Bapak Ibu, meskipun dia sebenarnya punya dua pendapatan. Kemudian pasal 15 sama, aparatur negara dapat menerima lebih dari satu gaji ke-13. Ke-13 yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Sama Bapak Ibu, jadi tidak boleh mendapatkan dua.
Kemudian pasal 15 ayat 3, aparatur negara dan pensiunan yang menerima lebih dari satu gaji ke-13, kelebihan pembayaran gaji ke-13 tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan. Untuk aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan, gaji ke-13 yang dibayarkan yaitu gaji ke-13 sebagai aparatur negara dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Ayat 5-nya dalam hal pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan, gaji ke-13 yang dibayarkan adalah gaji ke-13 sebagai pensiunan dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun atau penerima tunjangan. Nah, itulah Bapak Ibu pokok-pokok penting yang perlu Bapak Ibu pahami berkenaan dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 ini tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan dan penerima pensiun serta penerima tunjangan tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.